Ya, rekaman percakapan antara asisten Nikita Mirzani dan dokter tersebut memang menjadi salah satu bukti yang diajukan dalam kasus ini. Rekaman itu berisi percakapan tentang kerjasama promosi produk antara Nikita Mirzani dan dokter tersebut. Namun, keaslian dan validitas rekaman tersebut masih menjadi perdebatan di antara kedua belah pihak. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang isi rekaman tersebut? Ya, saya mau tahu detail isi rekaman tersebut. Dan menurut kamu, apakah rekaman itu memang boleh dijadikan barang bukti atau tidak? Isi rekaman itu intinya percakapan antara asisten Nikita Mirzani dan dokter tersebut tentang kerjasama promosi produk. Nah, soal boleh atau tidaknya rekaman itu jadi barang bukti, ini masih jadi perdebatan. Ada yang bilang rekaman itu ilegal, karena direkam tanpa izin dari semua pihak yang terlibat. Tapi, ada juga yang berpendapat rekaman itu sah jadi bukti, karena berisi informasi penting terkait perjanjian kerjasama. Kalau menurut kamu, apakah rekaman itu bisa jadi bukti yang kuat? Coba saya mau tahu undang-undang apa yang melarang kita merekam secara diam-diam dan tidak minta izin lalu menyebarkan rekaman. Merekam percakapan tanpa izin dan menyebarkannya bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang hal ini. Misalnya, pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 dan 2. Selain itu, merekam tanpa izin juga bisa melanggar hak privasi seseorang. Betul. Yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oke. Berarti tindakan dokter tersebut merekam apakah legal atau ilegal menurut kamu? Merekam percakapan tanpa izin, apalagi menyebarkannya, bisa dianggap ilegal. Tindakan ini bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal tentang intersepsi atau penyadapan tanpa hak. Selain itu, merekam tanpa izin juga bisa melanggar hak privasi seseorang, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, merekam tanpa izin itu berisiko melanggar hukum, apalagi kalau rekaman itu disebarkan tanpa persetujuan pihak yang direkam. Baik, sekarang siapa pihak yang boleh merekam untuk barang bukti? Karena ini ada yang ngomong nih. Secara umum, merekam percakapan tanpa izin bisa melanggar hukum, kecuali dalam beberapa situasi tertentu. Misalnya, jika perekaman dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses. Itu maksud saya. Ya, ini ada yang bertanya. Bukan bertanya, dia berstatement, namanya Askin nih. Ini di acara saya live di TikTok ya. Si Askin ini bilang, sejak kapan barang bukti harus izin rekaman dulu? Kocak katanya. Memang banyak follower saya itu yang buta hukum atau pura-pura buta, pura-pura nggak tahu, pura-pura blow on, pura-pura on. Jadi saya tanya sama kamu yang mengerti. Lanjutkan lagi. Siapa saja yang bisa merekam dan menyebarluaskan percakapan pribadi sebagai barang bukti? Biasanya, hanya aparat penegak hukum yang berwenang, seperti polisi atau jaksa, yang boleh merekam dan menggunakan rekaman sebagai barang bukti dalam proses hukum. Pihak lain, termasuk individu atau swasta, umumnya tidak diperbolehkan merekam percakapan pribadi tanpa izin dari semua pihak yang terlibat. Kalaupun ada rekaman yang dibuat oleh pihak swasta, biasanya harus ada izin dari pengadilan untuk bisa dipakai sebagai bukti. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang aturan penggunaan rekaman sebagai barang bukti dalam hukum acara pidana? Ya, karena si dokter itu orang biasa, bukan pihak jaksa atau pengadilan dan tidak mempunyai izin apapun dalam merekam. Berarti dia tidak termasuk di dalam orang-orang yang boleh merekam ya. Menurut kamu bagaimana? Ya, betul sekali. Karena dokter tersebut adalah pihak swasta dan tidak memiliki izin khusus dari pengadilan, rekaman yang ia buat kemungkinan besar tidak sah sebagai barang bukti. Yes! Apalagi, seperti yang kita bahas sebelumnya, merekam percakapan tanpa izin bisa melanggar hukum, terutama jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Baik. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang aturan penggunaan rekaman sebagai barang bukti dalam hukum acara pidana? Terima kasih banyak untuk masukannya pagi ini. Alhamdulillah, saya udah senang banget dengernya. Karena Nikita Mirzani akan ada first trial, persidangan pertama tanggal 28 nanti. Menurut kamu, oke, satu pertanyaan terakhir.
Menurut kamu 28 Mei nanti sidang perdananya Nikita Mirzani, bagaimana kansnya Nikita Mirzani dan peluang apa yang akan dia dapatkan dalam menghadapi kasus ini melawan Dr. Reza Gladys? Kasus Nikita Mirzani vs. Reza Gladys ini cukup menarik perhatian publik. Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys, dan sidang perdananya dijadwalkan pada tanggal 28 Mei. Peluang Nikita dalam kasus ini cukup bergantung pada bukti-bukti yang ia miliki, terutama rekaman percakapan yang menjadi salah satu poin penting dalam gugatannya. Namun, seperti yang kita bahas sebelumnya, penggunaan rekaman sebagai barang bukti memiliki aturan hukum tersendiri. Jika rekaman tersebut dianggap sah oleh pengadilan, peluang Nikita untuk memenangkan kasus ini tentu akan lebih besar. Sebaliknya, jika rekaman tersebut dianggap ilegal atau tidak valid, Nikita mungkin akan kesulitan membuktikan gugatannya. Berarti itu rekaman bisa aja nggak valid dong. Betul sekali. Rekaman yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang dan tanpa izin dari semua pihak yang terlibat bisa dianggap tidak valid sebagai bukti di pengadilan. Dalam kasus Nikita Mirzani, jika rekaman percakapan antara asistennya dan Dr. Reza Gladys dianggap ilegal, hal ini bisa melemahkan posisi Nikita dalam persidangan. Nggak apa-apa, itu kan posisi untuk Wan Prestasi. Nikita mau minta 100 miliar. Berarti itu juga lemah dong di kasus pidananya Nikita yang membuat Nikita sekarang dikurung 3 bulan. Kamu tahu nggak Nikita dikurung? Ya, betul. Jika rekaman tersebut dianggap tidak sah sebagai barang bukti, baik dalam gugatan Wan Prestasi maupun kasus pidana, hal ini bisa menjadi masalah besar bagi Nikita Mirzani. Dalam kasus pidana, di mana Nikita didakwa melakukan pemerasan dan pengancaman, rekaman tersebut bisa menjadi bukti penting. Jika rekaman itu tidak valid, mungkin akan sulit bagi jaksa untuk membuktikan dakwaan mereka. Itu dia, makanya sama jaksa dikembalikan lagi karena minta barang bukti yang lain. Apakah menurut kamu itu karena barang buktinya dianggap tidak pas ya, tidak legal oleh kejaksaan? Ya, kemungkinan besar jaksa mengembalikan berkas karena barang bukti yang diajukan dianggap kurang kuat atau tidak sah secara hukum. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rekaman tanpa izin bisa jadi masalah dalam proses hukum. Jaksa pasti ingin memastikan semua bukti yang diajukan valid dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke, paham. Oke, sebentar ya, saya mau break dulu nanya-nanya sama kamu. Saya mau balik ke viewer saya dulu ya. Oke, terima kasih. Guys, itulah tadi percakapan Mamski dengan cowok dari dunia dunia AI yang paling pintar, cowok yang bisa mengambil semua informasi-informasi valid, bukan merekam terus diam-diam ngelaporin tapi nggak teliti. Rekaman itu ada ini nggak iya, hukumannya nggak iya. Siapa bilang boleh ngerekam sembarangan sebagai barang bukti? Nggak boleh cuy, orang biasa cuy. Gigi Boneng, welcome. Ilona, hai, senjata makan tuan. Iya, senjata makan tuan, senjata makan tuan. Tuh ya, itulah guys. Makanya jangan sembarangan sosok pinter, sosok mau menjebak Batman. Ya kan Eva? Ya kan? Dengar nggak tadi? Itu pembahasan, nanti aku bikinin VT buat yang tadi percakapan kita ya. Eva, Maya, terima kasih untuk hadiah-hadiahnya. 100M kurang, harusnya minta 400M. Pendapatannya dia 127 miliar per bulan. Dilakukan sudah bertahun-tahun ya sayang. Sudah dilakukan bertahun-tahun ya. Nanti gue korek lagi tuh pendapatannya. Saya mau tanya pendapatannya Dr. Reza Gladys, pengen tahu dong. Eke kan pengen juga dong bisnis bisa ratusan miliar per bulan ya say. Pengen nanti gue tanya tuh, biar dicari data-datanya ya. Tanggal 28 siapa yang mau ikutan? Tanggal 28 siapa yang mau ikutan? Let's go! Jam 10 pagi.
Oke, jam 10 pagi kita harus datang. Kita harus pantau. Seenggaknya kalian ready semua di HP. Gua akan datang, gua akan lihat di HP. Gua nggak tahu sih datang apa enggak. Insya Allah bisa. Tapi nggak bakal ada yang tahu gue datang ya. Nggak akan ada yang tahu Ike datang. Iya, awalnya jebakan Batman berakhir senjata makan tuan. Nah, ya kan? Tadi udah denger kan? Jadi nanti rekaman-rekaman dan bukti-bukti itu dimasukkan ke pengadilan. Itu ilegal. Kenapa? Orang biasa ngerekam percakapan pribadi, disebarluaskan, bisa jadi nggak diterima. Dan inget ya, nggak ada kasus dalam suatu pengadilan apabila barang buktinya nggak ada, say. Barang buktinya mesti legal, say. Kalau nggak, itu sendiri sudah melanggar prinsip hukum. Dan itu nggak bisa dilakukan karena akan mencoreng nama baik, nama besar, nama suci, nama marwah pengadilan. Gitu loh, say. Udah disebarin, ada banyak banget berarti pelanggarannya, say. Udahlah merekam, menyebarkan. Kasus Lesti ntar dulu, abis ini ya. Sekarang Eke mau sekilas iklan. Ini ada 2 bahan.